Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah sekali lagi atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita sungguh-sungguh bermohon kepada Allah, setiap nikmat apapun bentuknya Allah sempurnakan dengan berikan kepada kita taufik, sehingga setiap nikmat menjadi wasilah kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah agar lisan kita dimudahkan, diringankan untuk terus zikrullah, termasuk diantaranya adalah salawat, agar selalu menjadi kebaikan buat kita semuanya insyaallah. Insyaallah kita lajengaken bacaan kitab Ushul Salasah. Insyaallah malam ini diperlambat. Insyaallah diperlambat karena ini belajar bertahap. Saya berharap betul ini bisa diterima dengan baik. Kemudian Allah letakkan di hati yang paling dalam dan menjadi ilmu serta menjadi amal untuk kita semuanya insya Allah. Di hari-hari yang seperti ini, tadi saya ngobrol sama Pak Andri, orang bisa ngaji seperti ini sudah setengah wali gitu ya. Karena ini prime time, jenengan harusnya istirahat, tetapi jenengan menyempatkan seperti ini. Insya Allah 1 jam yang kita pakai di sore hari ini, malam hari ini, insya Allah bernilai pahala yang sangat agung di sisi Allah, insya Allah. Bapak Ibu sedaya, insya Allah saya berusaha membimbing diri saya dan panjenengan dengan hati-hati, dengan lambat, berharap benar-benar merasuk di dalam hati yang paling dalam, insya Allah. Sebagaimana kita ketahui di minggu yang lalu bahwa thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini harus kita sadari betul bahwa memang adalah kewajiban kita kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menyempatkan waktu, tenaga dan pikiran belajar ilmu agama. Sekali lagi saya ingatkan, man yuridillahu bihi khairan, ketika Allah berkehendak kebaikan buat seorang hamba siapapun dia, tua, muda, laki-laki, perempuan, maka yang dilakukan oleh Allah pertama kali adalah memahamkan persoalan agama ini pun. Memahamkan persoalan agama ini pun. Maka Rasulullah tidak lupa setiap hari minta ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya insya Allah. Minggu yang lalu juga kita sudah bahas tentang permulaan kitab. Nggih menika ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Maka malam hari ini kita juga mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita berharap betul mendapatkan barokah dan pertolongan Allah. Tujuan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim adalah tabaruk wal isti'anah. Sudah kita bahas minggu lalu dalilnya, surah An-Naml dalilnya, Rasulullah juga demikian dalilnya, Allah juga memulai kita boleh dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka jangan lupa setiap kita beraktivitas yang baik, mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja yang buruk jangan. Saya mau ngambil punya orang Bismillahirrahmanirrahim, kira ketahuan. Nah, ini masalah. Memulai pekerjaan baik dengan melibatkan Allah di dalamnya. Saya bacakan ulang kitabnya insya Allah. Bapak Ibu sedaya, metode belajarnya, kalau jenengan memang bisa mengikuti menulis. Kalaupun tidak apa-apa.
tidak apa-apa. Jadi yang penting punya kitabnya mengikuti. Karena kitab yang kita baca ini namanya kitab matan. Kitab matan berarti kitab intinya yang kalau jenengan nanti baca di rumah, setelah mendengarkan keterangan saya, oh iklam itu dulu keterangannya begini, diperjelas insya Allah. Jadi di kitab ini tidak diperinci, rinciannya ada di kitab syarah. Maka saya tugasnya adalah menjelaskan syarahnya. Syarah itu penjelas. Saya baca ulang, iklam, ketahuilah rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'a masail. Iklam, ketahuilah, semoga Allah merahmati kita semua. Adalah wajib buat kita semua mempelajari 4 hal. Yang pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Yang ketiga adalah mendakwahkannya. Yang keempat adalah bersabar di atasnya. Sabar ketika mencari ilmu, sabar ketika mengamalkan, sabar ketika mendakwahkan. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Adapun dalil-dalil Al-Quran untuk keterangan ini adalah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqi wa tawasaw bis sabr. Kunci dari dalil ini adalah sesungguhnya manusia di dalam khusr. Asalnya hukum setiap manusia di dunia ini adalah di dalam khusr. Wal asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu di dalam khusr. Bapak Ibu sedaya, kalau jenengan datang ke kitab tafsir terkait dengan khusr, itu artinya kita tenggelam di dalam kerugian. Tenggelam itu berbeda dengan di atas, bukan hanya separuh kaki kita mencelup ke air, bukan. Khusr itu badan kita tenggelam di dalam kerugian. Jadi asalnya setiap manusia itu tenggelam di dalam kerugian. Dari atas, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari bawah. Semuanya berpotensi merugikan kita. Maka kita disuruh berdoa oleh Allah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita terhindar dari musibah dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Setiap pagi dan petang. Nanti buka kitab tentang zikir pagi, zikir petang, insya Allah. Nah, Bapak Ibu sedaya, khusr, kerugian yang teramat sangat ini bisa dihindari jikalau kita melakukan 4 hal ini. Maka dikatakan i'lam rahimakallahu annahu, sesungguhnya wajib buat kita semua mempelajari 4 hal, yaitu ilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar. Inilah inti dari surah yang barusan kita baca. Kenapa ilmu? Karena amanu illalladzina amanu, di dalam ayat itu seseorang bisa beriman itu hanya ketika dia memiliki ilmu. Sebagaimana sering saya contohkan, jenengan kok mau keroyo-royo ke masjid, sholat berjamaah maghrib, isya, subuh, tentu saja jenengan punya ilmu. Oh, di 3 mazhab Malik, Hanafi, Hambali wajib buat laki-laki sholat di masjid. Adapun mazhab Syafi'i sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekan. Ini ilmu. Dengan ilmu itu kita kemudian dikasih energi oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita ke masjid. Karena kita tahu memang laki-laki
wajib ke masjid. Maka kata-kata illalladzina amanu itu hanya bisa diperoleh dengan ilmu. Kita bahas satu persatu. Minggu lalu insya Allah sudah dibahas yang pertama, yaitu tentang al-ilmu. Al-ilmu. Malam ini kita jabarkan. Jenengan nanti bisa tulis di kitabnya keterangan tentang al-ilmu. Makanya kitab matan itu sedikit, tulisannya hanya al-ilmu, tetapi keterangannya sangat banyak. Makanya kitab ini hanya untuk nuntun poin-poinnya. Di rumah ketika jenengan membaca al-ilmu, oh maksudnya sebagaimana saya terangkan malam hari ini. Kira-kira masih terlalu cepat, bukan? Tentang ilmu. Ini mau diterangkan ilmu tentang ilmu. Oh, halamannya. Itu deringetan nggih, Pak? Belum ada. Yang kesimsal itu, Pak. Maaf. Ini tidak penjelasan al-ilmu juga. Jadi nanti jenengan tulis atas, bagian atas, ilmu itu maksudnya. Minggu lalu insya Allah sudah dibahas awalnya tentang ilmu, bahwa satu, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kemudian seseorang yang berilmu persaksiannya disejajarkan dengan persaksian Allah dan para malaikat. Quran surah Ali Imran ayat ke-18. Masih ingat insya Allah, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qaiman bil qist. Allah bersaksi atas keesaan dirinya, demikian juga para malaikat dan orang-orang berilmu di antara kita. Kemudian Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW meminta tambahan ilmu. Saya sampaikan minggu yang lalu, jikalau kita membaca Al-Quran dari dari Al-Fatihah sampai An-Nas, maka surah Toha ayat ke-114. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, waqur rabbi zidni ilma. Berarti ini penting, sangat penting. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus, wahai Nabi, mintalah kepadaku tambahan ilmu. Maka kita pun sebagai umatnya Nabi Muhammad minta tambahan ilmu, diistiqomahkan di dalam ilmu, insya Allah. Mengapa? Ini penting Bapak Ibu Sedoyo. Kehidupan manusia naik turun. Kadang sukses, kadang kurang sukses. Jualan kadang lancar, kadang tidak lancar. Kadang sehat, kadang sakit. Yang bisa membimbing kita agar selalu bertakwa itu ilmu, Bapak Ibu Sedoyo. Ilmu. Bagaimana menyikapi ketika sakit? Oh, ibadahnya begini dan begitu. Itu ilmu. Makanya wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, mintalah kepadaku tambahan ilmu. Maka Bapak Ibu Sedoyo bersyukur kita diberi kesempatan seperti ini insya Allah. Kemudian Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala menyampaikan, wala a'lamu ba'dan nubuwah, saya tidak mengetahui sesuatu setelah kenabian darajatan afdolu, yang derajatnya lebih tinggi atau sejajar min basil ilmi, dibandingkan dengan mencari dan mengamalkan serta menyebarkan ilmu. Maka ini bukan persoalan ringan Bapak Ibu Sedoyo. Jenengan duduk seperti ini sungguh dicatat di sisi Allah besar pahalanya, bukan main-main. Ini pahala yang besar. Nah, pertanyaan berikutnya Bapak Ibu Sedoyo, ilmu apa yang dimaksud? Nah, syarah di dalam kitab ini disebutkan kedua-duanya, baik ilmu dunia maupun ilmu syariat. Tetapi konsentrasi kita ngaji ini adalah wahwa al-ilmu
ilmu itu wahwa, dia adalah ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatud dinil Islam bil adilah. Maksud ilmu yang akan kita pelajari adalah ilmu mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam ini dengan rincian dalil-dalilnya, sehingga kita tahu, oh, di dalam agama itu ada derajat muslim, mukmin, muhsin. Kalau disebutkan muslim, belum tentu dia mukmin. Kalau disebutkan mukmin, berarti dia pasti muslim. Nanti akan kita pelajari di dalamnya. Saya ingatkan kembali, bada'al islamu ghoriban. Islam itu dulu muncul dikatakan aneh oleh orang-orang sekitar. Iki Muhammad nggowo opo? Aneh bagi mereka. Wasayaudu kama bada'a ghoriban. Akan datang suatu masa nanti di akhir zaman, Islam kembali aneh. Kenapa Islam kembali aneh? Karena orang Islam nggak ngerti dengan syariatnya. Bayangkan, orang Islam kok menghina Islam, syariat, kan aneh. Saking tidak taunya. Kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba. Sungguh beruntung orang yang aneh pada waktu itu. Orang mungkin zaman sekarang perempuan pakai kemana-mana pakai kaos kaki, dibilang alah sok suci mensi ngopo koyo ngono, pakai jilbab besar ngopo gombrong-gombrong, enggak fashion. Saking banyaknya orang yang tidak paham syariat Islam. Kita belajar agar menjadi yang fatuba lil ghuraba itu, menjadi yang sedikit itu, yaitu dengan ilmu. Ilmu dunia kita nggak bisa lepaskan, Bapak Ibu Saudara. Islam tidak menafikan dunia. Maka saya pun belajar di teknik kimia, ada yang belajar di kedokteran, ada belajar tentang penerbangan. Itu ilmu dunia, dan Islam mensilahkan itu. Itu bisa masuk ke dalam fardu ain atau fardu kifayah. Bapak Ibu Saudara, adakah ilmu dunia yang fardu ain? Kalau jenengan hidup di negara Arab Saudi misalnya, yang pendidikan itu dibiayai oleh pemerintah, bahkan orang luar Arab Saudi yang datang ke sana saja, sekolah di UIM misalnya, Universitas Islam Madinah, itu dapat sangu sekitar 3.800.000 sebulan, bukan suruh bayar. Maka pemerintah tuh bisa menunjuk orang, wahai fulan, tolong kamu berangkat ke Amerika, kamu berangkat ke Perancis untuk mempelajari ilmu tentang pesawat, ilmu tentang kedokteran. Maka bagi orang yang ditunjuk itu fardu ain. Tidak dengan di Indonesia. Saya ke UGM dulu ya pilih sendiri jurusannya. Enggak kayak di sana. Maka ada yang memang fardu ain. Kalau sudah ditempuh orang, kifayah bagi yang lain. Sebagaimana dengan sholat, sholat jenazah. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Maka sholat jenazah fardu kifayah. Kalau ada yang sudah mensolati, bagi yang lain sudah tidak wajib lagi. Pertanyaannya, yang nggak nyolati dapat pahala nggak? Nggak dapat. Yang dapat siapa? Yang nyolati. Ini sekaligus saya ingatkan Bapak Ibu Sedaya, saya perhatikan bahkan di Jogja sekalipun yang sudah terkenal menjadi kota pendidikan, saya kalau datang ngelayat masih banyak orang yang hanya duduk-duduk, bahkan cuma ngerokok, nggak nyolati. Makanya saya membuat keterangan di masyarakat, tolong kalau datang ada orang yang dianggap bisa ngimami, suruh ngimami. Jadi nanti semuanya nyolati jenazah. Bukankah kita diundang ke sana dalam rangka untuk memberikan penghormatan terakhir? Gila bang, alangkah nelongsonya si mayit gak dihormati. Karena menghormati mayit dengan mensolatkannya dan mengiringi jenazahnya. Nanti setelah kita selesai belajar kitab ini, kita bisa belajar kitabul jami. Yang dibahas diantaranya adalah hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain
ada 6. Yang terakhir, yang nomor 6 itu adalah mengiringi jenazahnya. Ini pentingnya belajar Bapak Ibu Sedaya. Dengan kita tahu, kita nggak berat datang ke sholat ke mayit, kita sholatkan, kita antarkan jenazahnya, karena itu haknya dia. Orang yang nandurnya banyak seperti itu, nanti ketika dia jadi jenazah, Allah akan mudahkan orang mengiringi dia, mensolatkan dia. Masya Allah. Ini penting Bapak Ibu Sedaya. Maka budaya ini harus dikembangkan betul. Jangan sampai kita datang hanya duduk selesai pulang. Kasihan mayitnya. Demikian juga ilmu. Ada yang fardu ain, fardu kifayah. Ilmu dunia ada yang mubah. Saya belajar teknik kimia, mubah. Asalnya boleh untuk apa saja. Mubah itu artinya boleh nih Pak. Bukan seperti bahasa Indonesia, mubah berarti orang kanggo nih. Mubah itu boleh maksudnya. Yang ketiga haram. Ilmu dunia yang haram dipelajari, contoh ilmu tentang perjudian. Saya katakan contohnya perjudian, kenapa? Karena ini penting. Ini melanda generasi muda kita. Saya datang ke sebuah masjid. Ini orang tokoh, pejabat ini. Salah satu jamaah. Suaminya kaya raya, istrinya pejabat nomor 2 di sebuah kabupaten. Datang mengeluhkan tentang anaknya yang terjebak kepada investasi online. Sekali masukin 75 juta, 150 juta. Kemarin barusan kehilangan 275 juta. Ikut siapa itu? Ikut Indra Kents yang sekarang udah ditangkap. Bayangkan. Itu sejatinya judi, haram hukumnya kita mempelajari yang seperti itu. Na'udzubillah. Demikian juga ilmu tentang perdukunan. Man atakahinan aw arafan fasodakta bima yakul. Barang siapa yang datang ke dukun atau ke tukang ramal membenarkan apa yang dikatakan, kita bisa sudah dikeluarkan dari Islam. Na'udzubillah. Hanya datang saja berbahaya. Sholat kita nggak diterima oleh Allah selama 40 hari. Na'udzubillah. Maka ingat-ingatlah, ilmu dunia juga harus dipilah-pilah. Nah, titik pembahasan kita adalah tentang ilmu syariat. Ilmu dunia saya hanya singgung itu saja. Jenengan tentu saja bisa jadi lebih menguasai insya Allah. Ilmu syariat, Bapak Ibu Sedaya, ini masih membahas tentang bab yang pertama, yaitu tentang al-ilmu. Ilmu syariat juga dibagi. Ada yang fardu ain. Fardu ain. Kalau saya mengucapkan fardu ain, berarti likuli muslimin, setiap orang, per orang, laki-laki, perempuan yang sudah mukallaf, sudah balik, wajib tahu masing-masingnya. Al-Imam Ahmad ditanya, ilmu yang fardu ain itu yang apa ya Imam Ahmad? Maka beliau menjawab, ilmu yang dengan ilmu itu agamamu berjalan. Bismillah malih. Definisi ilmu syariat yang fardu ain adalah ilmu yang dengan ilmu itu agama kita berjalan. Contoh ilmu tentang syarat sahnya sholat. Maka setiap kita fardu ain harus mempelajarinya, karena kita nggak bisa mewakilkan sholat kita ke orang lain. Wajib buat kita untuk mempelajari syarat sahnya sholat. Wajib buat kita mempelajari tentang rukun sholat. Sholat ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, masuk apa? Rukun. Kalau rukun, kalau ketinggal berarti batal. Kalau wajib, kalau ketinggal berarti sujud sahwi. Kalau sunnah, kalau ketinggal tidak masalah, cuma tidak dapat pahala. Paham bedanya nggih? Paham nggih? Ini likulli muslim, setiap muslim fardu ain tahu tentang ini. Enggak boleh enggak.
Karena syarat sahnya sholat kita yang bertanggung jawab, memulai sholat kita yang bertanggung jawab. Allahu Akbar sampai salam. Maka definisi sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Pentingkah definisi ini? Penting Bapak Ibu sedaya. Jenengan datang makmum masbuk, sudah 2 rakaat. Imam sedang ruku. Kalau jenengan langsung ruku tanpa takbiratul ihram, berarti jenengan kehilangan rukun sholat. Enggak sah sholat kita. Karena itu adalah rukun yang harus ada. Yang kita lakukan adalah Allahu Akbar, baru ikut ruku. Betapa pentingnya definisi. Karena apa? Sholat itu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, berarti harus ada takbiratul ihramnya dan diakhiri dengan salam. Kemarin saya ditanyakan sama seseorang, Pak, kemarin imam di sini lupa, ini orang udah sepuh, sholat subuh lama banget nggak salam, kemudian dia zikiran, berarti sholatnya nggak sah kalau nggak ditutup dengan salam. Salam bagian dari rukun sholat. Bayangkan Pak, kalau kita mengerti yang fardu ain ini, kita jadi tahu menyikapinya. Oh, ketinggalan yang wajib sujud sahwi, ketinggalan yang sunnah enggak mengapa, ketinggalan yang rukun diulang. Sangat dipahami ya? Ilmu tentang wudu fardu ain buat kita untuk tahu detailnya. Karena apa? Definisi ilmu syariat yang fardu ain adalah ilmu yang dengan ilmu itu agama kita berjalan. Saged dipahami Bapak Ibu sedaya? Saged dipahami nggih? Berarti nanti ilmu fikih jenengan harus belajar. Ini terkait dengan fikih ibadah kita. Tentang zakat, tentang puasa, kita harus paham. Rukun iman, rukun Islam, ini adalah fardu ain, setiap kita paham. Kemudian ilmu yang fardu kifayah, ilmu syariat, ilmu agama yang fardu kifayah. Contohnya adalah usul fikih. Kalau fikih wajib kita, tapi usul fikih itu kifayah. Kalau sudah ada orang yang mempelajarinya, maka oke. Usul fikih itu mempelajari diantaranya misalnya begini, namanya ilat. Ilat itu sebab munculnya hukum. Contoh, khamr itu menjadi haram karena apa? Karena memabukkan. Itu ilatnya. Berarti zat-zat lain yang punya potensi seperti khamr itu yang memabukkan berpotensi menjadi haram. Paham ya? Itu namanya ilmu usul fikih. Enggak setiap kita harus tahu. Enggak setiap kita harus tahu. Ini orang yang memang mempelajari dalam. Itu fardu kifayah. Kemudian ada yang sunnah atau mustahab. Sunnah mustahab itu berarti saya orang teknik kimia, saya mempelajari agama mendalam. Itu sunnah atau mustahab. Silahkan. Bagus. Maka setiap jenengan yang hadir hari ini, kalau tertarik lebih dalam lagi, pelajari usul fikih, pelajari mustalah hadis, pelajari bahasa Arab, yang dengan itu semakin tegak, semakin tegak agama kita. Bapak Ibu sedaya, Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa Nabi itu diteruskan oleh para ulama. Dan Nabi itu mewariskan ilmu, bukan dinar atau dirham. Ini penting ini. Ini hadis yang sangat populer tapi penting. Wala dinaran wala dirhaman. Rasulullah itu enggak mewariskan dinar dan dirham. Yang diwariskan adalah ilmu syariat. Sementara kita setiap hari minta dapat syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pastilah kita menguri-uri dari apa yang diwariskan Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang ilmu syariat. Kemudian Bapak Ibu Sedoyo, di antara produk pembelajaran kita nanti disebutkan di dalam surah Fatir ayat ke-28. Jadi dengan tulis aja surat Fatir ayat ke-28. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepadaku Allah adalah ulama. Ulama di sini artinya orang alim, orang yang mengerti, orang yang belajar. Kata Allah, sesungguhnya yang takut kepadaku itu orang yang berilmu. Bapak Ibu Sedoyo, nanti kita akan belajar di belakang. Khauf, rasa takut itu ibadah. Di belakang kita akan pelajari namanya anwaul ibadah. Jenis-jenis ibadah. Banyak orang yang mengira doa itu bukan ibadah. Wahai wali fulan, tolong saya. Wahai Roro Kidul, bantu saya. Itu doa. Dan doa itu ibadah. Kalau ibadah berarti hanya boleh untuk Allah. Nanti ada 15 jenis ibadah. Di antaranya doa. Bayangkan Bapak Ibu Sedoyo, ad-du'a'u mukhul ibadah, kata Rasulullah. Doa itu muh itu bahasa Arab ini intisari, sum-sum. Ad-du'a'u, doa itu sum-sumnya ibadah. Maka tidak ada kesyirikan yang lebih besar dibandingkan seseorang berdoa kepada selain Allah. Contoh lain, anwaul ibadah. Khauf, rasa takut. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang punya rasa takut kepadaku hanya orang yang berilmu. Ingat, khauf, rasa takut itu ibadah. Maka rasa takut itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali takut yang tabi'i, takut ketinggian, ketemu macan takut diterkam, itu takut tabi'i namanya. Tapi takut dengan keagungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, seseorang lewat ke jembatan, din, loh, pengopo kok nggak dehem barang? Katanya kalau nggak dehem nanti mobilnya kecelakaan jungkir balik. Itu takut dengan pengagungan. Kalau jenengan kecelakaan dalam kondisi seperti itu, jenengan sedang melakukan syirik yang potensinya adalah neraka jahanam. Na'udzubillah. Inilah pentingnya kita belajar Bapak Ibu Sedoyo, sehingga kita bisa membedakan mana bagian dari ibadah dan mana bukan. Sekali lagi dengan ilmu. Surah Fatir ayat ke-28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang bisa punya rasa takut kepadaku itu orang-orang yang berilmu. Masya Allah. Terlalu banyak kisah-kisah di dalam kehidupan ini bahwa orang yang takut kepada Allah ujung-ujungnya adalah kemuliaan. Wal akibatu lil mutakin. Akhir yang baik bagi orang yang bertakwa. Bagaimana Yusuf digoda dengan Zulaikha? Apa? Ketika sudah hampir, dikatakan saya bertakwa kepada Allah, saya takut kepada Allah. Ini orang yang berilmu. Kalau nggak berilmu adalah orang urusan. Nggak urusan. Karena apa? Nggak punya kecukupan ilmu, sehingga dia nggak takut kepada Allah. Seorang pemuda, zaman sekarang begitu banyak godaan. Kalau dia pemuda yang takut kepada Allah, dia akan akibat akhirnya baik. Masya Allah, Masya Allah. Makanya yang pemuda Masya Allah, salah satunya akan mendapat naungan dari Allah adalah seorang pemuda yang hatinya tergantung kepada masjid. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah menyebutkan, setelah kita belajar tentang ilmu agama, tentang yang fardu ain, yang sunnah, yang mustahab, yang kifayah, tetap Rasulullah ingatkan dengan dalil khairun nas
anfa'uhum linnas. Orang yang baik, yang paling baik adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Maka sekali lagi, ilmu akhirat harus diimbangi dengan ilmu dunia. Karena manfaat kita keduniaan itu terkait langsung dengan ilmu dunia. Maka seorang muslim yang hebat, dia profesional pula di pekerjaannya. Muslim yang hebat, dia produktif, dia optimum ketika melaksanakan segala sesuatu. Masya Allah, mudah-mudahan kita yang terpilih demikian. Kemudian dari sini, dari keterangan tentang yang fardu ain, yang mustahab, yang sunnah, kemudian yang kifayah, maka kita tahu di antara ilmu yang wajib buat kita adalah ilmu tentang al-usul as-salasah. Ilmu tentang mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, mengenal agama ini dengan dalil-dalilnya, bukan katanya dan katanya. Kebanyakan kita menjadi Islam adalah warisan orang tua kita, maka kadang-kadang pondasinya tidak cukup kuat. Beda dengan orang-orang Eropa, orang-orang Jepang, orang-orang Amerika yang masuk Islam, dia sadar pilih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sadar konsekuensinya. Nanti pula kita di belakang akan belajar. Ketika belajar tentang bab mengenali agama, ketika kita mengucapkan wa anna Muhammadan rasulullah, ada 4 konsekuensinya. Membenarkan apa yang dibawa, kemudian menjauhi dengan apa yang dilarang. Ada 4, insya Allah nanti kita jabarkan di belakang. Sudah isang ya Pak? Kita adzan dulu, nanti dilanjutkan mudah-mudahan 10 menit sampai 15 menit sampai sholat isya insya Allah, sambil nunggu qomat. Monggo adzan rin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan insya Allah. Di akhir pembahasan tentang ilmu, maka kemudian mengambil ucapan Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Perkataan dari Imam Bukhari, semoga Allah merahmatinya, yaitu babul ilmu qoblal qawli wal amal. Bab tentang ilmu sebelum kita berucap dan kita bertindak. Bab tentang ilmu sebelum kita berucap dan bertindak. Sekali lagi, merucut kata-kata kita, kebetulan kata-kata kita menyakiti orang lain, maka susah lagi ngambilnya. Oleh menghapus itu susahnya luar biasa. Maka pastikan sebelum kita keluar, ilmui dulu. Kemudian Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat ke-36. Jadi dengan tulis surah Al-Isra ayat ke-36. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm, yaitu janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak ketahui ilmunya. Ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Surah Al-Isra ayat ke-36. Bayangkan Bapak Ibu sedaya, betapa lembutnya Allah membimbing kita agar menjadi orang yang berkualitas. Wala takfu laisa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti sesuatu yang kau tidak mengilmuinya, tidak tahu ilmunya. Jangan, pastikan kita terhindar dari yang sedemikian. Ini perintah Allah untuk kita. Bapak Ibu sedaya, mudah-mudahan bab tentang ilmu ini bisa kita masukkan ke hati kita, sehingga kita yakin bahwa mencari ilmu itu memang harus kita lakukan. Harus disempatkan waktunya. Harus semangat. Insya Allah. Dan berdoa kepada Allah kita dengan Rabbi zidni ilma. Kita minta tambahan ilmu. Masuk yang kedua, as-saniyah, yaitu tentang mengamalkannya. Iya betul, mengamalkannya. Wal amalu bihi, al amalu bihi. As-saniyah yang kedua, mengamalkannya. Ini pembahasan secara mendalamnya nanti di belakang lagi. Ini masih pembahasan awal. Bapak Ibu sedaya, bicara tentang mengamalkan sebuah ilmu, katakanlah jenengan sudah tahu bahwa membaca Al-Quran itu adalah penting.
memahami Al-Quran itu adalah penting. Sholat tahajud itu akan membuat kita dimudahkan masuk surga dengan keselamatan. Ini ilmu, sudah sampai kepada jenengan misalnya. Tapi untuk sampai kita mengamalkan, ada 3 golongan. Allah mensifati manusia terbagi menjadi 3 golongan terkait dengan ilmu. Makanya penting sekali kita mohon, ya Allah berikan kepadaku taufik, yaitu izin dari Engkau agar ilmu yang saya miliki, pengetahuan yang saya miliki jadi amal. Nek saya tahu bahwa tahajud itu penting, ya Allah berikan agar saya bisa tahajud. Paham ya? Karena Allah mensifati ada 3 golongan orang. Di mana itu? Di dalam suratul Fatihah. Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allah berfirman apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepadaku jalan yang lurus. Orang non muslim, mohon maaf Bapak Ibu sedaya, kalau jenengan sempat kemudian melihat berita ada seorang pendeta yang minta 300 ayat dihapus, pernah lihat? Nggih. Sempat sangat populer kemarin nggih. Minta ke Menteri Agama itu tolong 300 ayat di dalam Al-Qur'an dihapus. Sempat dengar? Beliau mengatakan, saya telah memurtadkan ribuan orang Islam berbekal dengan ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Kata dia, wahai kaum muslimin, itu agamamu. Muhammad saja masih mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kepada saya jalan yang lurus. Urung ketemu jalan lurusnya. Jalan yang lurus ada di kami. Makanya percayalah kepada Tuhan kami. Ribuan orang keluar dari Islam gara-gara ini. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepadaku jalan yang lurus. Urung ketemu jalan yang lurusnya katanya, karena masih minta petunjuk. Bayangkan, padahal tafsirnya di ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang an'amta alaihim, yang kepada mereka diberikan nikmat. Diberikan nikmat. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat? Ditafsir di surah An-Nisa, yaitu orang-orang yang meliputi 4 golongan. Malam ini pokok pembahasan saya bukan itu. Insya Allah dibahas di waktu lain. Intinya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Para solihin. Orang yang diberi nikmat maksudnya dalam 4 golongan ini. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, sesungguhnya kita sedang minta jalan sebagaimana jalannya 4 golongan ini. Sehingga mau tidak mau kita harus mengenal para nabi, mengenal para siddiqin, para sahabat, mengenal para syuhada dan solihin. Definisi orang soleh itu apa? Kita sedang berproses dengan belajar. Dengan belajar kita akan diantarkan oleh Allah menjadi orang solih, insya Allah. Jadi nabi tidak mungkin. Jadi orang-orang yang sangat jujur juga berat. Para saudara juga berat. Solihin target kita. Kemudian di ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setiap hari kita baca, yaitu bukannya jalannya al-maghdub alaihim, yaitu orang-orang yang dimurkai. Ya Allah, berikan kepada saya jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalannya al-maghdub alaihim, yaitu orang-orang yang dimurkai, waladdallin, dan bukannya jalannya orang-orang ad-dallin, yaitu orang-orang yang sesat. Bayangkan Bapak Ibu sedaya, betapa dahsyatnya kalau kita paham ini. Ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa al-maghdub alaihim? Rasulullah menjawab, al-Yahud, adalah orang-orang Yahudi
Ya Rasulullah, siapa ad-dhalin? Orang yang tersesat adalah Nasoro. Saya sebutkan sifatnya. Orang Yahudi adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat ilmu berlimpah ruah sampai pesawat urusan mereka. Sekarang seluruh dunia ini dikuasai oleh mereka. Tapi tiap kali dia diberi ilmu syariat, dia menghindar agar tidak melaksanakan. Contoh, seseorang Yahudi diberi syariat, kalian jangan ambil ikan di hari Sabtu. Itu syariat mereka. Haram bagi mereka mengambil ikan di hari Sabtu. Apa yang mereka lakukan? Ngakali hukum. Dia pasang jala-jala hari Jumat, dibiarkan hari Sabtu, hari Minggu diambil. Itu ngakali hukum. Sebagaimana kalau kita nek wis 40 kambing kalian, maka zakatlah. Ngakali. Meh tekan haul sudah sampai nisabnya, sebelum 40 saya jual dulu 3, dadi ora tekan terus nisabe. Itu namanya ngakali hukum. Kalau kita melakukan itu, maka kita Yahudi secara istilah, yaitu orang-orang yang diberi ilmu tetapi nggak mau melakukannya. Kemudian ad-dhalin, nek ngono saya mendingan nggak belajar lah. Daripada kalau belajar saya harus melaksanakan ilmu, maka kita masuk ad-dhalin, orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang yang rajin ibadah tanpa ilmu, sampai mengatakan ojo nikah, ora sah nikah. Pernah dengar seperti itu? Mereka nggak nikah, betul? Meskipun prakteknya kalau jamaahnya tetap nikah, gini apa nggih? Tapi pucuk-pucuknya, kiai-kiainya itu nggak boleh nikah. Ini namanya apa? Ibadah tanpa ilmu. Sebagaimana kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah, man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah dengan amalan itu, maka fahuwa raddun, maka amalannya tertolak, nggak dipakai oleh Rasulullah. Bahkan nanti di telaga Haud diusir oleh Rasulullah. Orang-orang yang mengamalkan capek dianggap ibadah, ternyata bukan ibadah yang disyariatkan. Maka sekali lagi, di dalam mengamalkan ini ada 3 golongan. Orang yang berilmu dan mengamalkan, yaitu kaum muslimin. Orang yang berilmu tidak mengamalkan, inilah sifatnya orang al-Yahud, orang yang rajin beribadah, berkasih sayang, ketoy api, tanpa ilmu, an-Nasoro. Maka kalau jangan nanti buka tafsir suratul Fatihah, malam hari ini jangan sempatkan, tafsir suratul Fatihah itu apa saja sih? Seperti yang saya sampaikan barusan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita bawa betul di dalam kehidupan kita, dan kita mohon sama Allah agar setiap ilmu bisa kita amalkan sedikit demi sedikit. Itu yang disampaikan pada malam hari ini, sampai kepada mengamalkannya sedikit-sedikit pagi, tapi mudah-mudahan manfaat. Semoga Allah bimbing kita, istiqomahkan kita, dan Allah sayangi kita terus menerus sampai ajal menjemput kita. Dari saya cukup sekian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.